Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Qalbi yang beriman, semoga rahmat, kesehatan, keberkahan Allah selalu terlimpah kepada kita semua. Tak lama jumpa, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang kisah malaikat Jibril dan Rasulullah berdialog tentang neraka. Nabi Muhammad SAW suatu ketika didatangi oleh Jibril alaihissalam yang akan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal neraka dan pintu-pintunya. Rasul pun kemudian meminta malaikat Jibril untuk menyebutkan golongan umat yang kelak akan melewati pintu-pintu tersebut. Rasulullah bersabda, "Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu pertama?" Tanya Rasulullah SAW. Pintu pertama dinamakan neraka Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Jawab malaikat Jibril. Rasul pun sangat bersedih. Kemudian bertanya kembali, "Lalu siapakah yang akan melewati pintu kedua?" Tanya Rasul. Pintu kedua dinamakan neraka Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum-kaum musyrikin. Jelas malaikat Jibril. "Bagaimana dengan pintu ketiga?" Tanya Rasulullah kembali. Pintu ketiga dinamakan neraka Sakor, yang diperuntukkan bagi kaum-kaum sobiin atau kaum penyembah api. Jawab malaikat Jibril. Selanjutnya, pintu keempat untuk siapa? Tanya Rasulullah SAW. Malaikat Jibril pun menjawab, pintu keempat dinamakan neraka Ladza, diperuntukkan untuk golongan iblis dan para pengikutnya. Rasul pun terdiam sejenak. Ia berharap tidak ada suatu pintu neraka yang diperuntukkan bagi umat beliau, yaitu umat Islam. Kemudian beliau bertanya kembali, pintu kelima, pintu keenam, untuk siapakah pintu tersebut? Kemudian Jibril pun menjawab, pintu kelima dinamakan neraka Hutomah, yang diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi, sedangkan pintu keenam dinamakan neraka Sa'ir untuk para kaum kafir. Terang penjelasan malaikat Jibril. Wahai Jibril, sekarang ceritakan kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh itu. Pinta Rasulullah SAW. Mendapatkan pertanyaan itu, malaikat Jibril sejenak diam, seperti ragu hendak menceritakannya. Akan tetapi Rasul terus mendesaknya. Kemudian malaikat Jibril tak kuasa untuk menolaknya. "Ya Rasulullah," ucap malaikat Jibril, "pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal dunia sebelum mengucapkan taubat." Penjelasan malaikat Jibril sedikit ketakutan. Begitu mendengar penjelasan yang terakhir ini, Rasulullah SAW pun langsung pingsan seketika itu juga. Beliau tak menyangka bahwa umatnya pun disediakan tempat di neraka. Setelah sadar dari pingsannya, Rasulullah SAW masih tampak sedih sekali. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir deras. "Wahai Jibril, aku sangat sedih sekali mendengar penjelasanmu. Apakah ada umatku nanti yang akan masuk ke pintu ketujuh itu?" Tanya Rasul dengan kesedihan yang mendalam. Dan ternyata malaikat Jibril mengangguk, yang berarti memang ada dari umat Nabi yang akan masuk ke neraka melalui pintu ketujuh. Namun, hanya umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertaubat saja yang akan melewati pintu ketujuh itu.
Selama beberapa hari setelah kedatangan malaikat Jibril itu, Rasul tidak berbicara dengan orang lain. Beliau hanya mengurung diri di rumah. Beliau hanya keluar rumah kalau pergi ke masjid. Kemudian beliau tiba lagi di rumah. Para sahabat yang melihat pun juga turut sedih dan meneteskan air mata. Mereka kemudian berkunjung ke rumah Rasul dan menanyakan perihal perasaan sedih yang dialami oleh Rasulullah. "Ya Rasulullah, mengapa engkau tampak sangat sedih?" tanya salah seorang sahabat. "Wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan wahyu tentang neraka yang memiliki 7 pintu." "Ya Rasulullah, adakah salah satu pintu diperuntukkan untuk kami semua?" tanya salah seorang sahabat. Dengan menitihkan air mata, Rasul menganggukkan kepalanya. "Salah satu pintu itu diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," terang penjelasan Nabi Muhammad. Setelah sejenak terdiam, Rasul melanjutkan penuturannya. "Oleh karena itu, janganlah sekali-kali terpengaruh oleh tipu daya iblis, karena iblis adalah musuh yang nyata dan akan menjerumuskan ke dalam neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya. Sahabat-sahabat Dzulqa'dah yang beriman, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan dosa besar yang akhirnya akan menjerumuskan ke dalam neraka. Bertaubatlah dan bertaubatlah. Insya Allah rahmat Allah sangat luas, melebihi dari dosa-dosa kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.